Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 pada hari ini? Ustazah harap kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ustazah Eva dalam pembelajaran tematik. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi karakteristik sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui. Silahkan dibuka buku tematik JSIT tema 2 halaman 1. Dalam gambar tersebut terlihat Salman dan ayah tengah mengisi bahan bakar mobil. Ada yang tahu kenapa mobil harus diisi dengan bensin? Benar, bensin merupakan salah satu sumber energi mobil agar bisa berjalan dan bergerak. Lantas, dari manakah sumber energi manusia? Sehingga kita bisa bergerak, berjalan, beribadah, belajar, dan lain-lain. Dari makanan. Makanan yang kita konsumsi akan diolah tubuh sehingga menghasilkan energi yang membuat kita dapat beraktivitas sehari-hari. Silakan dibuka buku tematik JSIT tema 2 halaman 2. Pernahkah kalian melihat kegiatan pada gambar tersebut? Menjemur ikan, pembuatan garam, menjemur pakaian. Tahukah kalian energi apa yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan tersebut? Benar, matahari. Matahari merupakan energi terbesar di bumi. Selain itu, matahari merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperoleh manusia secara gratis. Matahari mampu menghasilkan dua energi sekaligus, yaitu energi panas dan energi cahaya. Sebagai sumber energi panas, matahari berfungsi untuk menghangatkan bumi. Selain itu, panas matahari bermanfaat untuk 1. Proses penguapan yang terjadi pada proses evaporasi dan transpirasi dalam daur air. 2. Kegiatan manusia seperti menjemur pakaian, menjemur ikan, dan pembuatan garam. Sedangkan sebagai sumber energi cahaya, matahari berfungsi memancarkan sinarnya untuk menerangi sebagian wilayah bumi. Selain itu, cahaya matahari juga bermanfaat untuk 1. Menghasilkan vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang manusia dan hewan. Yang kedua, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari dua bahasa Latin, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya proses pembuatan atau pengolahan. Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan dengan bantuan cahaya matahari, zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan karena tumbuhan bersifat autotrof, yang artinya mampu membuat makanan sendiri. Secara garis besar, proses fotosintesis terjadi sebagai berikut, yaitu karbon dioksida ditambah air dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Hasil fotosintesis sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Karbohidrat
akan digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, terkadang hewan dan manusia juga mengambil karbohidrat dari tumbuhan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Sementara itu, oksigen akan dilepaskan oleh tumbuhan dan digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Matahari juga merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak dan listrik. Dengan memanfaatkan panel surya yang berfungsi untuk mengubah energi panas dan cahaya menjadi energi listrik. Selain matahari, ada pula sumber energi angin dan air yang dapat kita peroleh dengan mudah. Angin dihasilkan dari perbedaan tekanan udara dari suatu tempat. Angin adalah udara bergerak yang mengalir dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Angin dapat membantu mempercepat jalannya kapal layar, terjadinya penyerbukan pada tanaman. Bahkan di negara Belanda, angin dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Air merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah didapatkan. Air juga memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu manusia untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti minum, mandi, dan mencuci. Yang kedua, membantu proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Kemudian yang ketiga, dapat menggerakkan kapal di lautan. Dan yang keempat, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dapat berasal dari bahan makanan, bahan bakar fosil, ataupun sumber daya alam seperti matahari, air, dan angin. Kira-kira, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis jika digunakan terus-menerus. Yang kedua, dapat diperbarui, didaur ulang, tumbuh atau dibuat kembali. Yang ketiga, jumlahnya tidak terbatas. Contoh, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, angin, dan lain-lain. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Yang kedua, tidak dapat diperbarui. Proses pembaruan memerlukan waktu yang lama atau berjuta-juta tahun. Yang ketiga, jumlahnya sangat terbatas. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara, atau yang biasa disebut dengan bahan bakar fosil. Ada yang tahu apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah materi alam yang terkubur dalam perut bumi, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi
terbentuk dari fosil hewan purba yang sudah mati dan tertimbun di perut bumi jutaan tahun yang lalu. Sedangkan batu bara terbentuk dari fosil tumbuhan yang sudah mati dan tertimbun di perut bumi jutaan tahun yang lalu. Dan gas alam berasal dari gabungan gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Proses pembaruan dari bahan bakar fosil memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan bahan bakar fosil. Bagaimana tentang penjelasan tadi? Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kemudian yang kedua adalah sumber energi, yaitu segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi, mulai dari air, matahari, angin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Pembelajaran hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.